Halo Sobat Perubahan, jumpa lagi di podcast Agri Exchange. Bersama aku Noval, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Nah, kali ini kita punya tamu yang sangat luar biasa nih. Karena tidak hanya aktif di kuliah, tapi juga sempat menimba ilmu ke luar negeri di Malaysia. Kita sambut Mbak Samia. Sebentar. Kok kursinya masih kosong ya? Di mana nih tamu kita? Sebentar. Aku coba cari dulu ya. Nah, akhirnya ketemu juga nih Mbak Samia nih. Halo Mbak. Hai, oke, Kita pakai oke, dulu ini. oke, wait. Iya, kita kayak ya. Halo Mbak Samia, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, halo semuanya. Aku udah lama banget gak ke NS dan sorry ya tadi sempet nyasar sebentar karena banyak banget yang berubah ternyata. Iya, saking lamanya kali ya di Malaysia ya Mbak, jadi kayak kaget gitu sama WNS yang udah dibangun nih kita. Bener banget. Padahal cuma 5 bulan loh aku pergi kan ternyata sekarang FP tambah hijau aja Iya, sih. tambah bagus pokoknya. Nah, Mbak Samia, biar teman-teman semua kenal dekat nih sama Mbak Samia. Boleh kali ya Mbak Samia perkenalan dulu nih? Boleh dong. Oke, halo semuanya. Aku Zamiata Putri Julia, mahasiswi Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2021. Dan bener banget, aku memang semester kemarin dapat kesempatan untuk melakukan student exchange atau pertukaran pelajar ke University Putra Malaysia. Wih, keren banget sih. Itu kayaknya sesuai sama outfitnya Mbak Samia hari Oh, ini nih. Kayak betul, betul. UPM banget nggak sih itu Mbak? Iya, ini merchandise sih sebenarnya. Ini ada Oh, ininya. wih, Terlihat beda sekali bukan? keren banget sih. Nah, tadi kan keren banget ya Mbak Samia itu dari UPM nih. Nah, ngomong-ngomong soal pertanian nih Mbak. Tadi kan sudah menjelaskan alasannya nih Mbak. Nah, sekarang itu kita lanjut ke pengalaman semester demi semester di PKP nih. Pengalaman yang sampai Hmm, sekarang yang mungkin masih baru banget yaitu eh, pergi pertukaran pelajar ke University Putra Malaysia gitu deh. rasanya gimana sih itu kayak keluar negeri ya Mbak, kayak belajar tapi sambil jalan-jalan. Nah, Betul. tadi kan Universitas Putra Malaysia ya Mbak. Yaps. Tadi jurusannya apa ya Mbak? Agrikultural. Oke, aku di UPM itu masuknya justru aneh sih sebenarnya. Namanya aneh kenapa ini? Nah, aku kan asalnya dari PKP ya, Prodi Hmm, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian UNS. iya. Tapi ternyata waktu di UPM, tujuan exchange-ku itu justru di Faculty of Engineering. Jadi aku Oh, masuk malah ke ke teknik ya? betul, aku masuk ke Departemen Biological and Agri-System Engineering. Tapi tetap bahas pertanian kok, Hmm. cuman perspektifnya beda aja gitu. Oh, jadi Mbak Zamia lebih ke teknik gitu ya, tapi sama-sama ke pertanian. Iya. Nah, tadi kan Mbak Zamia kan ke Malaysia nih ya. Mhm. Nah, kita mau tanya nih seputar pertanian yang ada di sana, Mbak. Nah, selama Mbak belajar di UPM tadi, apa sih budidaya yang dipelajari di sana itu kayak perbedaan di Indonesia itu apa aja gitu? Kita kayak kepo gitu ya. Hmm. Oke, sebenarnya kalau di sana sendiri aku kan kuliah ya, Hmm. jadi dan kebetulan banget aku nggak ngambil mata kuliah yang membahas tentang budidaya dari mulai benih sampai Hmm. panen. Oh iya, Tapi justru aku dapat satu mata kuliah namanya Post Harvest Technology. post harvest teknologi. Iya, berarti kan teknologi pasca Iya, panen. Nah, pas justru aku lebih fokus dan lebih banyak explore di pasca panen komoditas di sana, dan salah satu kegiatan dalam mata kuliah itu Hmm. adalah kita kunjungan industri, kunjungan ke pabrik gitu. Oh, Nah, komoditas yang kita amati di sana itu adalah komoditas teh. oh, Jadi, teh nih. iya, pabrik teh mungkin bisa dibilang Terbesar salah kali ya di satu yang Malaysia terbesar ya? di Malaysia, iya. Namanya itu Boh Tea Plantation, atau produknya itu namanya Boh Tea atau teh Hmm. boh gitu, Oh. di Cameron Highland. Nah, di sana itu aku bisa mengamati lebih ke proses pasca panen ya. Jadi setelah Hmm. dia dipetik, Dipanen gitu iya, ya. setelah dipanen sampai ke produk siap edar gitu. Dan memang di mata kuliah ini aku punya satu cerita yang mungkin unik Ih, ya. menarik nih, menarik. Oke, jadi sebenarnya ceritanya itu gini, waktu kita sampai di pabrik itu, kita kan Hmm. diminta untuk tugas kita tuh adalah mengamati gimana sih proses teh itu diproses dalam pabrik dari yang masih fresh sampai teh yang siap edar. Nah, jadi ada 6 tahapan di Hmm. mana teh itu diproses. Pertama itu ada tahapan plucking, atau dia itu pemetikan daun tehnya. Jadi daun teh itu yang ada di lahan Hmm. dipetik terus dikumpulkan Dikumpulin. sampai didistribusikan ke pabrik.
Nah, setelah plucking itu ada proses namanya withering atau pelayuan. Jadi daun teh yang tadi udah dikumpulkan atau dikumpulkan dan sampai di pabrik itu dihamparkan di satu ruangan tertentu, ada mejanya luas gitu, dihamparkan di sana sampai dia itu jadi layu atau kadar airnya itu berkurang. Nah, itu prosesnya selama 18 jam sih di sana. Lama juga ya. Nah, setelah withering, proses berikutnya itu rolling. Rolling itu artinya apa ya? Dia mengkoyak daun teh, motong-motong daun teh itu sampai ukurannya itu jadi lebih kecil. Iya, ukurannya lebih kecil. Nah, nggak sampai hancur sih sebenarnya, tapi ukurannya lebih kecil aja. Nah, di proses rolling itu juga ada proses pemisahan. Jadi misalkan ada benda asing, kayak contohnya mungkin batang daun atau mungkin ada batang tanamannya yang masuk nggak sengaja ikut kepetik. Nah, itu bakal dipisahkan karena batang tanaman atau batang daun itu kan nggak bisa di rolling nih, maksudnya betul. Mesinnya mungkin nggak kuat ya untuk motong-motong mereka, jadi yang nggak bisa kepisah itu dipisahkan sendiri, nggak bisa kepotong itu dipisahkan sendiri. Jadi benar-benar yang masuk ke proses selanjutnya itu benar-benar pure daun teh gitu. Nah, setelah proses rolling habis ukurannya jadi kecil-kecil, itu dia masuk ke proses namanya fermentasi. Nah, sebelumnya aku mau bilang dulu kalau buah tea ini itu produknya tuh ada 2 tipe. Jadi ada green tea sama black tea. Green tea, black tea. Iya. Nah, kalau green tea itu dia tehnya masih hijau kan, berarti dia itu tidak melalui proses fermentasi. Tapi kalau yang black tea itu melalui proses fermentasi, karena proses fermentasi ini itu kan dia tujuannya untuk mengoksidasi enzim atau mengoksidasi daun teh itu sampai menimbulkan ada enzim tertentu. Nah, efek sampingnya adalah dia itu membuat daun tehnya itu berubah dari hijau menjadi coklat atau kehitaman gitu deh. Jadi ada 2 tipe produk, yang satu lewat fermentasi, yang satunya enggak. Nah, setelah fermentasi itu proses berikutnya adalah drying atau pengeringan. Nah, pengeringan ini tuh dilakukan tujuannya supaya daya simpan tehnya itu lebih lama. Jadi misalkan mau didistribusikan kemanapun itu is okay. Jadi nggak mengurangi kemungkinan dia untuk rusak gara-gara misalkan pembusukan dan lain sebagainya. Nah, setelah drying itu ada proses namanya sorting and grading. Jadi serbuk teh yang udah kering itu diayak, jadi sampai terpisah ukuran-ukurannya. Nah, mungkin kalau bisa ditampilkan, aku kayaknya ada nih foto. Iya, ada Mbak. Iya. Tehnya. Iya, foto produk tehnya yang udah sudah di grading. Iya, nanti kelihatan yang premium grade. Iya, sama yang middle grade atau yang mungkin yang lower grade. Nah, yang premium grade itu namanya adalah dusty atau serbuk teh. Iya, serbuk teh. Nah, dusty ini biasanya kalau di Malaysia itu digunakannya untuk membuat teh tarik. Teh tarik itu ya. Iya, betul. Tahu. Nah, terus kalau dusty itu yang paling bagus, paling premium. Ini Mbak, iya, fotonya Mbak. Nah, itu yang paling atas itu dusty. Emang ya kayak serbuk-serbuk kecil gitu ya? Yang paling kecil serbuknya, paling halus serbuknya. Nah, terus yang tengah itu namanya tea dust bag. Tea dust bag. Iya. Tea dust bag itu output produknya adalah dia itu teh celup. Teh celup. Iya. Nah, ini yang sering aku konsumsi di Malaysia karena memang bentuknya udah sampai teh celup. Nah, kalau yang terakhir itu dia itu seresah atau mungkin limbahnya daun teh, limbahnya teh yang itu nggak bisa dikonsumsi. Ya, dia masih bisa digunakan, tapi cuma untuk campuran aja, nggak bisa digunakan dia sendiri, itu nggak bisa digunakan kayak gitu. Nah, mungkin itu sih kalau dari prosesnya. Nah, terus ini nih yang unik. Yang unik itu adalah ketika aku mengamati proses itu, kan aku masuk ke pabriknya nih, aku juga masuk ke ruang di mana withering itu terjadi kan. Di sana itu tiba-tiba dosenku tuh ngasih instruksi yang menurutku agak aneh. Soalnya beliau tuh bilang gini, coba lampunya diperhatikan ya, terus material pabriknya diperhatikan ya, jendelanya coba dihitung ada berapa. Waktu itu aku iya aja, tapi aku nggak tahu itu artinya buat apa kan. Lampu diperhatiin buat apa ya? Kita emang arsitek deh. Ternyata bukan cuma arsiteknya aja, bukan cuma dari arsitekturnya aja. Ternyata lampu itu bisa berpengaruh ke proses pasca panennya teh. Jadi misalkan nih kita ambil contoh di proses withering itu kan ada satu ruangan khusus, ada mejanya besar, terus daun tehnya dihamparkan kan di sana.
Kayak di sini ya. Iya, misalkan lah di Iya, sini. di sini. Terus lampunya yang di atas itu kebetulan waktu itu lampunya yang kayak gini sih, yang putih, Iya, yang putih. Nah, ternyata lampu itu tuh kita harus hitung jumlahnya. Terus kita bandingkan sama luas ruangannya. Heeh. Kenapa? Karena lampu itu selain memancarkan cahaya, dia juga mengeluarkan energi panas. Oh. Jadi kita harus bisa memprediksi berapa sih kira-kira energi panas yang terdistribusikan dari lampu itu di dalam Keteh ya. ruangan. Iya, karena suhu udara atau suhu ruang itu kan berpengaruh banget sama proses pelayuan gitu. Itu salah satu contohnya. Terus termasuk yang material pabrik tadi itu, ternyata beberapa ruangan di pabrik itu materialnya itu dari kayu. Nah, kayu itu kan Kenapa tuh kayu? menyerap kelembapan ya. Oh, Jadi iya. ternyata material pabriknya itu bahkan bisa berpengaruh untuk proses pemrosesan teh itu dari fresh sampai siap edar gitu deh. Itu sih menurutku yang perspektifnya tuh agak beda sih sama PKP. Kalau kita kan biasanya mungkin fokus ke komunitasnya, komunitas petaninya, Iya, betul. apakah ada organisasi yang menaungi atau enggak. Tapi ternyata dengan aku ambil mata kuliah tersebut di bawah fakultas teknik, aku benar-benar lihat perspektif yang berbeda untuk satu kasus yang sama, pertanian gitu. Kayak wah, lengkap banget sih ini. Kita tuh kayak dibawa ke pabriknya langsung nggak sih, kayak serasa di dalam pabrik gitu nggak sih, Mbak? Oke, Nah, bisa. tadi kan Mbak Zamia kan udah kunjungan nih ya. Nah, Mbak Zamia itu nyicipin tehnya nggak sih? Kebetulan kalau di sana tuh aku nggak nyicipin ya, karena mereka sebenarnya punya store sih. Pabriknya itu ada yang fresh produknya itu selesai diproses bisa langsung dijual. Tapi kebetulan waktu itu nggak ada sesi icip-icip, tapi kita dikasih tips nih, gimana caranya ngicipin teh itu dengan apa ya, misal untuk quality control. Jadi teh itu kan ada quality controlnya. Nah, ternyata quality controlnya itu tuh termasuk dari sisi rasa. Nah, terus pemandunya itu sempat bilang gini, kalau kalian mau tahu cara mendapatkan rasa yang paling maksimal dari teh, itu ada dia tuh tips and triknya gitu. iya, lebih ke takarannya sih. Jadi untuk berapa gram teh itu nanti dikasihnya 100 ml air kayak gitu. Sampai detail banget Iya, itu ya buat mendapatkan rasa yang betul itu. untuk quality control sih lebih tepatnya. Soalnya kan mungkin produk teh kan daun teh sih misalkan dia kan beda-beda ya usianya, bisa ada yang tua, ada yang mungkin muda. Jadi dari sisi rasa beda-beda gitu. Ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua tentang pertanian terutama? Waduh, agak gimana gitu ya kalau kasih pesan-pesan. Tapi aku lebih ke mau meyakinkan teman-teman sih, buat teman-teman yang mungkin masih ragu udah masuk ke sektor gitu pertanian ya. Masih ragu, iya benar, atau mungkin adik-adik kita dari SMA yang mau masuk ke kuliah dan masih ragu untuk masuk pertanian, ketahuilah bahwa sektor pertanian itu tuh luas banget dan opportunity-nya itu gede banget. Aku sendiri tuh merasa bahwa belajar pertanian itu bukan cuma belajar tentang gimana sih cara kita membudidayakan sebuah tanaman, menumbuhkan tanaman itu dari biji sampai panen, sampai after panen. Tapi belajar pertanian itu lebih dari belajar kehidupan. Karena dengan belajar pertanian aku bisa belajar tentang keberhasilan, kegagalan, bangkit lagi, terus mencoba. Dan aku juga ternyata bisa dapat banyak achievement yang besar selama aku kuliah, dan itu dimulai dari satu keberanianku, yaitu memilih sektor pertanian. Gitu sih mungkin. Keren banget sih kesan pesannya. Kayak pertanian itu nggak remeh kok teman-teman, padahal kita itu pertanian itu sangat menjanjikan karena kita kan semuanya masih butuh pertanian juga. Kita juga bisa menyalurkan inovasi kita ke pertanian nih. Barangkali teman-teman itu jago dalam bidang inovasi, teknologi dan lainnya. Kayak tadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Ya nggak sih Mbak? Nah, karena udah dikasih kesan pesan nih sama Mbak Zamia, mungkin cukup sekian dulu kali ya obrolan kita, soalnya sudah sangat luas dan sangat insightful banget nih hari ini. Terima kasih Mbak Zamia sudah berkenan untuk di narasumber podcast kita ini. Jangan lupa untuk tonton podcast kita selanjutnya. Dan yang mau kenal dekat nih sama Mbak Zamia bisa kepoin nih Instagramnya di mana Mbak? Boleh? Di sini. Oh, di sini ya Instagramnya. Jangan lupa ya untuk
kepo ini Mbak Samia apa itu kayak mutualan, ikut Bisa. follower Mbak Samia. Bisa. Nah. Join channel eksklusif. Oh, Eh, enggak. punya eksklusif juga ya ternyata. Oke, cukup sekian dari aku Noval dan Mbak Samia pamit dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Dadah. Bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.